Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulul amin sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang telah beriman, jangan pernah kamu khianati Allah dan Rasulnya. Jangan pula kamu khianati amanah yang telah dipercayakan kepadamu untuk mengembannya. Sedangkan untuk urusan itu kamu telah diberi pengetahuan. Asal kamu tahu saja, sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu merupakan ujian buat kamu. Allah sediakan upah ganjaran yang sangat besar bagi yang benar-benar dapat menyelesaikan ujian tersebut. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Sedikitnya terasa banyak. Itu judul tausiah kita siang ini. Ini seketik tapi rasa banyak sangat. Kita ambil, kita kutip ungkapan asar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Apa kata beliau? Arba'u asya'a qaliluha katsirun. Ada 4 hal yang sedikitnya terasa banyak. Apakah itu? Al-waj'u wal faqru wan naru wal adawatu. Itu yang 4 itu. Yang pertama waj'u, sakit. Sakit kan dah bara ada Pak. Cie gigi kena sakit dak sado garaman tu sakit cie, tapi rasanya entahlah. Itu mungkin bisa dirasakan bagi orang-orang yang pernah merasakannya. Itu contoh kecil saja. Yang kedua wal fakru, fakir, miskin. Banyak orang yang di bawahnya tu miskin orang lain, tapi perasaannya ini yang paling miskin. Membunyi rato ilia kereta yang barantai baranti tentang batu tabah. Sebanyak aku orang yang merasai tiba diambil tapi bana. Padahal banyak orang di bawah dia lagi kemiskinnya. Ini seketik dipakainya makan Tuhannya. Tapi rasanya warik. Rasanya banyak. Yang ketiga wanaru, api. Panas. Kecil Pak. Tapi terasa sangat berat, sangat besar itu. Ju puntung rokok, saya disului orang kaniang, kau kan ketek api itunya puntung rokok. Cobalah Pak, pakai panggang. Gimana? Padih rasanya.
kecilnya, sedikitnya, tapi terasa banyak. Terakhir yang keempat, wal adawatu, musuh. Apa kata orang? 1000 teman masih kurang, tapi 1 orang musuh kita cukup banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin hamba Allah sidang yang dimuliakan, mari kita tengok satu persatu bagaimana kejelasannya apa yang diungkapkan oleh sahabat itu. Pertama, sakit. Kondisi badan yang sakit walaupun tidak seberapa, tapi terasa begitu berat karena kita menjadi terhambat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Itu makuare terasa. Anak awak kerajon tidak selesai karena dihalangi oleh sakit yang kecil itu. Ya. Jangankan akan bakarajo, Pak, kalau awak sakit gigi mau tas orang dah ke awak tu berang Pak. Ya dah. Mau tas orang dah ke awak. Bangi Pak tambah. Karenanya Islam agama kita mengajarkan menyikapi secara positif dan profesional sakit itu. Ya. Kita berupaya untuk mengobatinya dan berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Ingat, sakit itu berfaedah. Tidak ada satupun yang didatangkan Tuhan kepada kita yang tidak ada manfaatnya bagi tubuh kita. Hatta sakit sendiri. Pantaslah orang-orang sufi itu berujar, nikmati sakit kalian. Kok sakit bisa dinikmati? Balo caro, rajale sakit, di mana tak nikmat? Karena rupanya nilai amal pahala yang kita peroleh bila kita lakukan ketika kita sakit itu beda dengan waktu kita sehat dan segar bugar. Dan kalaupun kita tidak sanggup pergi, selama ini waktu kita sehat, tegar, kita menghadiri salat berjamaah setiap waktu di masjid. Tapi oleh karena kita terhalang oleh sakit, lalu kita tidak dapat pergi, yakinlah Nabi mengatakan dalam sabdanya, kita tetap mendapatkan pahala yang sama. Berapa hebatnya itu? Tidak satu wak sembahyang berjamaah di masjid, Pak. Tapi nampak pahala dapat juga, Pak. 2 orang malaikat Allah melapor kepadanya, ya Allah, hambamu yang kami catat amalnya itu tadi tidak hadir subuh. Bagaimana keadaannya seperti rupanya dia sakit. Apa kata Allah? Uktuba, catat oleh kalian sebagaimana biasanya. Padahal dia tidak hadir. Aikuna sewana-wana pensiun dah berpotong sesenalah tidak Pak. Tapi itu berlaku tentu kalau selama kita sehat, kita selalu menunaikan ibadah berjamaah di masjid. Tapi kalau ketika awak tidak sehat, awak tidak juga masjid, itu alanya kalau diterima palo dia awak. Nah, makanya ketika kita sehat, sempatkanlah kita sholat di masjid ini. Selagi kita bisa sholat di belakang imam, kita sempatkan diri kita hadir di masjid sebelum kita disolatkan orang di depan imam. Selagi kita masih bisa membaca Quran, kita baca Al-Quran sebelum kita dibacakan Quran di jasad jenazah kita, sebelum kita dikuburkan. Selagi kita masih bisa datang sendiri hadir ke masjid ini, hadirlah. Pergunakanlah sebelum kita digotong orang, ditandu orang untuk disolatkan di masjid ini. So kesempatan ini tidak berulang 2 kali. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah sidang yang dimuliakan Allah. Apa kata Rasul tentang sakit ini? Ma yusibul mu'mina min wasabi wala sakami wala hazani hatta
saukatu yusakuha min khataya. Tiada seorang mukmin yang merasakan sakit dan kelelahan menjalani hidup ini sampai kepada duri sekecil apapun menusuk telapak kakinya, melainkan itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Betapa hebatnya sakit itu. Ada dosa yang sempat dilakukan oleh anak Adam yang tidak bisa dihapus, diampuni dengan beribadah, dengan sholat sunat sebanyak apapun, dengan haji berkali-kali pun, dengan infak sedekah sebanyak apapun, kecuali Allah ampuni melalui sakit itu. Ketika itu sakit bukan musibah, tapi sakit itu adalah rahmat, nikmat Allah, karena melaluinya dosa kita terampuni. Begitu cara kita menyikapi sakit itu dengan positif dan profesional. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, orang yang sakit juga bisa akan tetap mendapatkan pahala dari amalnya yang biasa dilakukannya. Apa kata Nabi? Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila si hamba sakit atau bepergian. Jadi dalam kita bepergian, dalam musafir, dalam kita berjalan-jalan, ya kalau tidak bisa kita salat berjamaah, itu tidak masalah, Pak. Karena kita waktu itu dicatat juga amal kita sebagaimana kita mukim. Walaupun kita dalam perjalanan, sakit pun juga begitu. Maka ya pahalanya seperti pahala amal yang dikerjakannya di waktu dia sehat dan di waktu dia bermukim di tempatnya. Betapa hebatnya itu. Maka dari itu, mari selagi sempat, selagi sehat, selagi bugar, jangan pernah sia-siakan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Saudaraku kaum muslimin, hamba Allah yang hadir. Yang kedua, fakir, miskin, kekurangan harta yang menyebabkan seseorang disebut miskin merupakan salah satu bentuk ujian yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bila kita tidak menyikapi dengan sabar, maka kemiskinan tidak akan seberapa itu, bahkan belum tergolong miskin, tapi dia merasa begitu beratnya penanggungan hidup. Tapi dengan kesabaran, kemiskinan itu jadi enteng, jadi ringan, tidak ada apa-apanya. Dalam kehidupan sehari-hari ada orang banyak harta, tidak bercerita tentang hartanya yang banyak itu. Tapi ada orang yang kekurangan, nyopa calian ke orang, nyopa hujan kantong garamnya tuh di Madinah lampu merah, di Malima pintu masjid. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kecik Nabi ke Abu Zar. Abu Zar ini jangankan makhluk di bumi, makhluk di langit pun malu kepadanya. Di mana letak rahasianya? Karena Abu Zar seorang sahabat yang miskin, sangat pandai menyembunyikan kemiskinannya. Di orang kini nanti andok orang kau ada kemiskinan apa? Kekayaan. Kalau kemiskinan kau perlu diproklamirkan, perlu diperlihatkan, perlu dipertontonkan kepada orang lain. Agama kita tidak mengajarkan seperti itu. Kalau kita tengok hadis Nabi tentang masalah fadilah fakir ini, Masya Allah. Satu kali Nabi bercerita kepada sahabat, saudara-saudaramu yang fakir, yang taat itu mendahului saudaranya yang kaya, yang sama taatnya dengan dia, masuk surga setengah hari. Tapi setengah hari di sini itu tidak sama di risiko kini, Pak. Satu hari di sana 1000 tahun kini.
Tapi kalau sempat kawan dulu Pudawa masuk surga setengah hari, itu lah 500 tahun tuh, 5 abad lamanya itu senang-senang ya sinan. Saking terpengaruhnya, terpurangannya sahabat dengan ungkapan Nabi itu, Barabui menunjuk supaya bisa diakui jadi orang fakir. Hebat dah itu. Kini orang dah ada menunjuk jadi orang fakir itu dah Pak. Tapi ketika itu saking hebatnya si fakir itu, apa kata seseorang? Ya Rasulullah, menurut Anda saya ini fakir atau tidak? Apa pertanyaan Nabi? Kalau kamu makan pagi, malamnya kamu makan enggak? Oh iya Rasulullah, kalau kamu pagi makan, malam makan pula, kamu tidak fakir. Kalau standar Nabi, kau buat terapkan kini Pak, enggak surang Allah juga orang di Padang pun fakir. Enggak ada orang. Yang patut minta-minta itu enggak ada orang. Ya. Menunjuk lagi yang kedua, kalau saya bagaimana Rasulullah? Apa kata Nabi? Tadilah dengan kecian ke kawan Tuhan, enggak juga mengerti. Saya tidak seperti dia. Artinya apa? Makannya enggak 2 kali sehari. Sekali sehari. Tapi Nabi tidak menanyakan makan lagi. Apa yang ditanyakan Nabi? Kamu punya ada pakaian selain daripada yang kamu pakai sekarang? Oh, masih punya Rasulullah. Kamu tidak fakir. Jadi walaupun makan sekali sehari, tapi baju ada tukar, tidak juga fakir. Ikut selemari pakaian, minta-minta. Masya Allah. Fakir macam apa ya? Nunjuk satu lagi menunjuk. Ya Rasulullah, kalau saya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan kepada temanmu. Kamu juga tidak mengerti. Ambo tidak seperti mereka. Artinya apa? Makannya sekali sehari, pakainya hanya yang melekat di badan itu saja. Menurut awak kalau patut mana miskin tuh? Lah fakir mananya waktu? Rupanya tidak. Nabi tidak lagi menggubris pakaian dan makanan. Tapi nanti tanya Nabi apa? Kalau kamu butuh, masih tidak ada tetanggamu, saudaramu yang bersedia memberi kamu pinjaman. Tidak meminta, dapat menyalang, meminjam. Apa jawabannya? Masih banyak saudara-saudara saya yang mau turun tangan, jangankan meminjam, memberi pun mereka tidak segan-segan. Apa kata Nabi? Kalau begitu Anda tidak fakir. Walaupun makan sekali sehari, pakaian hanya itulah, tapi masih percaya orang Jawa, masih nyuara gue orang Jawa, itu masih tidak bisa dikatakan fakir. Yang keempat menunjuk, kalau saya bagaimana Rasulullah? Itu giginya sahabat itu ketika dulu. Tapi beruntung kita sekarang, kita dapat ilmu dengan itu. Kalau saya bagaimana Rasulullah? Tadi sudah saya jelaskan kepada saudaramu, tapi saya tidak seperti mereka bertiga. Artinya apa? Pakaian ciek tulanya, makan sekali sehari, dan orang tidak percaya orang pesalangannya oleh tidak kado pembayarnya orang. Nah, orang percaya dia. Patutnya kalah lah kere itu, lah wajar dia pakai. Tapi nanti ditanya Nabi tidak itu deh. Apa kata Nabi? Masih tak kamu kuat untuk berusaha? Oh, masih kuat Rasulullah. Saya masih segar, saya masih bugar. Kalau begitu Anda tidak fakir. Masya Allah. Indak murah fakir itu dapat. Lebih murah kayo pada fakir itu mendapatkan titelnya. Yang kelima baru pas. Apa kata yang kelima? Anda juga masih ngotot. Iya Rasulullah, saya tidak seperti saudara saya yang 4 itu. Apa artinya? Dia tidak lagi pakaiannya hanya 1, makannya hanya 1 kali sehari, dan dia tidak percaya lagi orang memberi pinjaman, dan dia tidak kuat lagi. Lama. Tapi Nabi tidak menanyakan keempat-empatnya itu. Ini kunci Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi? Sabar dak Anda menjalani kehidupan Anda yang seperti itu. Kok kuncinya? Ndak pakai kau dapat? Ndak, itu ndak sabar itu. Sabar ndak Anda menjalani kehidupan Anda seperti itu? Alhamdulillah Rasulullah, selama ini saya sabar menjalani kehidupan saya yang seperti ini. Dengan kesabaran saya itu tidak pernah putus-putusnya rezeki saya.
Anda baru fakir, kata Nabi. Jadi tidak ada dalam ajaran agama kita menyuruh meminta-minta. Ya, Bapak, Ibu, saudaraku, sidang jemaah memuliakan Allah, begitu cara menyikapi fakir itu diajarkan di dalam agama kita. Kemudian selanjutnya api. Sifatnya api ini panas, membakar. Kalau ndak tawakal, adanya ndak api itu dah. Kalau ndak ange, ndak api itu dah. Itu es itu, Pak. Kalau es itu dingin. Kalau berubah simpulnya beko, Pak. Itu baru yang api ini membakar. Karenanya meskipun api itu kecil, panasnya tetap terasa besar, sehingga ketika seseorang disulut api kecil, maka rasanya secara refleks dia akan menghindar sejauh-jauhnya. Itulah Bapak Ibu sekalian, ya, kebakaran apa saja dimulai dari api-api kecil. Bila ini kita pahami, ketik saja oleh teraso gadang, apalagi api di akhirat itu nanti. Tidak ada apa-apanya dengan api yang sekarang ini, Pak. 700 kali lipat api kita ini panasnya di sana. Sedangkan api di dunia ini kecilnya saja lagi terasa panas, apalagi besarnya. Kalau itu kita bandingkan dengan api yang akan kita masuki kalau kita tidak mentaati Allah, Masya Allah, bukan main. Yang keempat, permusuhan. Jangan kita cari musuh, tapi carilah teman. Orang yang pintar adalah orang yang bisa merubah musuh menjadi teman. Contoh Nabi besar kita Muhammad SAW, begitu orang mau melucuti nyawanya, apalagi yang lebih hebat musuh daripada itu, mau membunuhnya, tapi Nabi bisa merubah asam yang kecut itu menjadi limau yang manis. Musuh yang berbuyutan itu menjadi teman yang akrab. Itu tergantung kepada sikap kita. Kalau dia memusuhi kita, kita memusuhi pula. Itu tidak ada pelusnya, Pak. Kita disuruh dalam ajaran agama kita, jadilah Anda orang baik yang baik. Jangan pernah menjadi orang jahat yang baik. Jangan pula menjadi orang baik yang jahat. Tapi jadilah orang baik yang baik. Apa contohnya orang baik yang jahat? Nyelo, Pak, penyayang ke keluarga, tapi diracuninya keluarganya itu dengan memberi makan pasukan dengan yang haram. Itu dia baik pada satu sisi, tapi jahat pada sisi lain. Apa pula bentuknya orang yang jahat tapi baik? Inyo pemaling tapi pesedekah. Itu orang jahat yang baik. Yang dihendaki dalam agama kita, jadi orang baik yang baik. Bila ada orang baik kepada kita, kita lalu baik pula karena kepadanya, itu berjulo-julo nama apa? Arisan bahasa Indo. Tapi kalau nyo jahit kawak beko awak jahit lah kayaknya samo jahit waktunya, cuma berdulu berkudian sebedanya. Tapi sejahat apapun orang kepada kita, kita tetap saja baik padanya. Di situ baru ada nilai pulusnya. Camkan, tafakkaru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.